Dorong. Sebentar lagi keluar. Semangat. Semangat. Sebentar lagi keluar. Para dewa di langit, meski menikmati berkah yang tak terbatas, namun belum pernah merasakan penderitaan duniawi. Kini, perintahku kalian turun ke dunia untuk melatih hati dan watak, memperdalam pemahaman. Saat kembali ke istana langit nanti, pasti akan diberi hadiah yang berlimpah. Aku bintang sastra siap menerima perintah. Tai Bai Jinsing siap menerima perintah. Nezha siap menerima perintah. Yue Lao siap menerima perintah. Dewa kekayaan siap menerima perintah. Lahir. 5 bayi kembar. Selamat. Apa ini benar-benar baik kita begini? Jangan banyak omong, cepat buang 5 beban ini. Setelah Ruan Jen pulih kesehatannya, langsung jual dia ke Wang Lauwu. Dasar perempuan tak tahu malu, cuma bikin rugi. Masih muda, sudah berbuat serong. Cuma si bodoh Wang Lauwu ini yang mau bayar 1 juta untuk membelinya jadi menantu. Tapi ini kan 5 orang anaknya. Kenapa? Kamu kasihan padanya? Jangan lupa, keluarga kita ini punya utang pada Kak Dahu. Kita mengandalkan uang 1 juta ini untuk menyelamatkan nyawa. Apalagi orang tuanya sudah lama meninggal. Kitalah yang membesarkannya. Kalau tidak, dia sudah lama mati. Sekarang, hanya memintanya membalas budi kita membesarkannya. Bu, ibu benar. Pak, ayah jangan jadi lembek. Kalau utang tidak dilunasi, yang sial bukan dia, tapi kita. Benar. Baiklah, ayo. Ayo pergi. Jangan. Jangan. Diam saja ngapain? Cepat ganti bajumu. Wang Lauwu masih menunggu untuk menjemputmu. Menjemputku? Ibu, apa katamu? Anakku mana? Kenapa anakku tidak ada? Diam. Kau ingat baik-baik. Kau tidak pernah hamil, apalagi melahirkan anak. Aku sudah berani jamin di depan Wang Lauwu, berani jamin, kalau kau ini masih perawan, baru dia mau bayar 1 juta rupiah untuk membelimu jadi menantunya. Kalau kau bocorkan rahasia ini, sampai menggagalkan rencanaku, awas ku hajar kau. Apa katamu? Kau menjualku? Lalu anakku mana? Apa yang kau lakukan pada anakku? 5 anak haram itu, sudah kubuang, lupakan saja. Cepat ganti bajumu. Kau sampah berani melawanku, jangan mendekat. Berani-beraninya kau. Kembali, jangan lari, kembali, jangan lari, berhenti, kemari, awas ku bunuh kau, berhenti. Wah. Direktur Huo, rumah sakit sudah dihubungi. Sekarang kelima bayi ini bisa langsung dikirim untuk pemeriksaan detail. Wanita terkutuk. Pertama merancang naik ke ranjangku, lalu seenaknya membuang darah dagingku. Lebih baik kau berdoa seumur hidup jangan sampai ketemu aku. Kalau tidak, pasti akan kubuat hidupmu lebih susah dari mati. Halo, Nenek. Aku benar-benar sudah berusaha cari jodoh lewat kencan buta. Tapi orang-orang itu benar-benar aneh banget. Aku. Baik, jangan nangis. Setelah aku antar pesanan ini, langsung aku pergi kencan buta, oke. Pasti aku cariin cucu menantu yang tinggi ganteng. Beneran pergi. Aku nggak bohong.
Mau cari di mana orang yang tinggi ganteng dan bisa langsung nikah? Aku nemu ibu. Di mana? Ibu ada di mana? Perkataan Dewa Yuelau ini masih diragukan? Jodoh 3 kehidupan ayah dan ibu. Tali jodohku langsung ketahuan kalau dicek. Tali jodohku ada di tangan tante itu. Dia pasti ibu kita. Serahkan padaku 1 menit. Seharusnya langsung bisa ketahuan semua informasi tentang ibu. Ketemu. Bagus. Kita cuma perlu membuat ayah dan ibu bersatu. Kita bisa kembali ke surga. Aku kangen banget sama Persik Dewi Surga. Gih. Ayah, Bukannya sudah kusuruh kalian diam di rumah saja? Kenapa keluar lagi? ayah, aku nemu ibu. Cepat jemput dia. Apa? Ayah, cepat. Ibu lagi kencan buta. Kalau telat, kita bakal jadi anak yatim tanpa ibu. Qin Zhen Zhen. Dengar-dengar kamu biasa kerja antar makanan. Kalau ada waktu luang, kadang juga main peran kecil. Iya. Begini, setelah menikah nanti, kamu nggak perlu kerja lagi. Kita berusaha, 3 tahun, punya 2 anak. Ibuku ini suka ramai, punya cucu banyak-banyak, lebih penting dari apapun. Soal biaya hidup, kamu sama sekali nggak perlu khawatir. Aku setiap bulan kasih 2.000. 2.000? Kenapa? 2.000? Masih kurang? Sekarang ini, cari uang susah banget. Kamu cuma perlu di rumah, jaga ibuku sama anak-anak dengan baik. 2.000. Sudah cukup. Bapak Zhao ini, ya? Iya. Kamu ini mau cari jodoh atau cari babu? Maupun cari babu? 2.000 sebulan jauh dari cukup, kan? Lagi pula mau punya 2 anak dalam 3 tahun. Kenapa? Keluargamu punya tahta kerajaan mau diwarisin? Mau main drama rebutan tahta? Kemampuan gak seberapa. Mimpinya tinggi banget. Kok bicaranya kasar banget? Lihat dong kondisi diri sendiri kayak apa. Sudah gadis tua 26 tahun. Kalau bukan, karena kamu masih lumayan cantik, mana mungkin aku mau nikahin kamu. Jijik. Nyipratin aku, berani banget ya? Berhenti! Anak liar dari mana ini? Minggir. Apa yang kamu lakukan? Mereka cuma anak-anak. Anak-anak, aku nggak peduli itu orang dewasa atau anak-anak. Berani ganggu aku hajar. Aku nggak bisa kendaliin diri sendiri. Menyadari kesalahan dan memperbaiki diri itu sangat mulia. Hukum kecil sebagai peringatan saja. Nggak perlu sampai membunuh. Sudah. Yang penting tahu salah. Jangan pukul lagi. Nanti anak-anak ketakutan gimana? Kamu cepat pergi. Adik-adik, terima kasih. Tadi berani sekali maju melindungi tante. Oh ya, orang tua kalian di mana? Kamu kan ibu kami. Hah? Kalau soal ayah. Orang ini kayaknya pernah lihat di mana ya? Bapak Huo, mau pesan apa? Silakan pesan apa saja. Saya yang traktir. Anggap saja ini terima kasih sudah berani membela saya dan melindungi saya. Anak-anak, kalian mau makan apa? Es krim atau wafel? Ibu saja yang pesan. Apa yang ibu pesan pasti kami suka. Nak, ibu bukan mama kalian. Nona Qin, karena kamu sudah datang untuk kencan buta ini, artinya kamu sudah siap untuk memasuki jenjang pernikahan. Kebetulan saya juga membutuhkan seorang istri untuk menemani anak-anak tumbuh. Bagaimana kalau kita menikah saja? Kamu mau menikah dengan saya? Ya? Pria yang tinggi dan tampan dan langsung mau menikah, ternyata saya bisa bertemu. Wah, kau benar-benar manjur ya, saya mau. Oh iya. Ini.
adalah kunci rumah saya. Nanti setelah saya pulang kerja, saya akan pindahkan barang-barang saya. Tenang saja. Karena kita sudah menikah, anak-anakmu adalah anak-anak saya juga. Saya akan merawat mereka dengan baik. Kalau begitu, saya masih harus antar pesanan, saya pergi dulu. Baik. Direktur Huo. Semuanya sudah selesai? Sudah sesuai perintah Anda, rumah lama di kompleks Xingfu sudah dibersihkan, juga sudah ditambahkan beberapa perabot sederhana. Ingat, mulai sekarang, saya hanyalah seorang karyawan biasa. Kedepannya kalau ketemu saya, jangan sampai bocor. Direktur Huo, mengapa harus menyembunyikan identitas Anda dari istri? Saya harus memastikan dia tulus terhadap anak-anak saya. Baru bisa menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Sebelum itu, identitas saya, latar belakang keluarga, semuanya harus dirahasiakan. Mengerti? Ya, Direktur Huo. Kalian duduk di sini saja. Aku ambilkan buah untuk kalian. Ayah dan ibu sudah menikah. Kita bisa kembali ke surga. Kenapa aku nggak bisa terbang? Apa karena aku jadi gemuk? Apa hubungannya dengan gemuk? Walaupun ayah dan ibu sudah menikah, tapi ayah belum menganggap ibu sebagai istrinya. Kalau gitu, kita masih harus tinggal di dunia berapa lama lagi? Ngobrol apa? Bisik-bisik gitu. Kami lagi ngomongin ibu. Akhirnya, bayi ini punya ibu. Aku mau kasih semua makanan enak ke ibu. Bayinya pintar banget. Tapi kamu masih kecil, nggak boleh nggak makan. Nanti, kalian sama ibu tugasnya makan yang enak-enak. Ayah tugasnya beliin untuk kalian. Oke. Oh iya, ibu nanti mau pindah ke rumah kita. Kalian jangan sampai bocor ya. Jangan sampai ibu tahu kondisi sebenarnya rumah kita. Kenapa? Aku tahu kenapa. Apa karena ayah mau main sama ibu? Gak apa-apa. Kami akan jaga rahasia untuk ayah. Anak perempuan emang lebih baik. Sungguh menghangatkan hati. Aku datang. Ibu, Selamat datang di rumah. Mulai sekarang, anggap saja sini seperti rumah sendiri, ya? Kalau ada yang kurang, bilang saja padaku, nanti aku tambahkan. Dia tersenyum cantik banget ya. Qin Zhen. Kamu benar-benar dapat untung besar. sepertinya ayah dan ibu sama-sama saling suka. Hari kembali ke surga sudah di depan mata. Lihat, mau makan apa? Ini restoran nakal, ya? 1 porsi steak. Harganya setara gaji seminggu aku. Aku mau makan steak ini. Setiap kali habis makan, aku merasa tubuhku penuh tenaga. Mau makan steak ini. Apapun boleh kekurangan, tapi jangan sampai anak kekurangan. Kalau gitu, pesan 1 steak. Baik. Kalian gimana? Mau makan apa? Hari ini mama yang traktir. Jangan sungkan. Aku juga mau steak ini. Kalau gitu, pesan 5 porsi steak. Baik. Kamu sepertinya tidak lapar, ya? Kami orang dewasa minum air putih saja sudah cukup. Nanti kalau sudah pulang, aku akan masak mie untukmu, ditambah 2 telur. Wanita ini benar-benar hemat? Atau dia sedang mengujiku? Halo. Apa katamu? Hebat. Terima kasih, besok aku pasti datang tepat waktu. Mama, apa Mama dapat kabar baik? Mama dapat kesempatan untuk audisi di perusahaan hiburan Huo. Besok kalau audisinya lolos, Mama akan mendapat kesempatan untuk berperan sebagai pemeran wanita kedua dalam sebuah drama. Semangat, Mama. Terima kasih. Selamat ya. Semoga audisimu besok lancar. Terima kasih. Kami juga mau bersulang untuk Mama. Kami juga mau. Bersulang untuk Mama. Qin Zhen. Semoga kamu tulus ingin menjadi ibu bagi anak-anak ini. Jangan mengecewakanku.
Qin Zenzhen semangat. Berjuang dapatkan peran itu. Kamu buta ya? Jalan nggak lihat-lihat. Kamu. Yang nabrak duluan kan kamu. Ruan Zenzhen, bukannya kamu sudah mati? Nona, Anda salah orang kali. Saya Marga Qin. Bukan Ruan. Bukannya mama papa bilang, mereka melihat langsung dia kecelakaan dan mati. Mungkinkah dia pura-pura? Oke deh, demi nggak mau dinikahkan dengan si jomblo tua itu, dia berani pura-pura mati. Qin Zenzhen, aku benar-benar meremehkanmu. Kenapa dia terus-terusan menatapku? Jangan-jangan aku dan orang yang dia sebutkan sangat mirip? Para hadirin, untuk pemilihan peran antagonis wanita kedua dalam kebangkitan Phoenix kali ini, kru kami menggunakan metode audisi terbuka. Total dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama, tes emosi dan pengucapan dialog. Babak kedua, tes aksi bela diri. Waktu masing-masing 5 menit. Siapa yang mau duluan? Aku duluan saja. Itu kan selebgram top, Ruan Roujia, yang punya jutaan followers. Katanya dia mau pindah haluan ke dunia hiburan. Ternyata benar. Katanya dia lulusan sekolah akting, aktingnya lebih bagus daripada aktor profesional. Kayaknya kita nggak ada harapan. Jangan-jangan kali ini cuma jadi pelengkap lagi? Qin Zenzhen mau melawanku. Nanti di kehidupan selanjutnya. Sayangku semua, ayah hari ini ada dokumen yang sangat penting untuk diselesaikan. Kalian tunggu di sini dengan baik ya. Ayah kami ingin ke lokasi syuting untuk menyemangati mama bahwa kami ikut dong. Tapi, Tolonglah ayah. baiklah. Kalau gitu, tunggu ayah selesai urus dokumennya baru kita cari mama tapi, kalian harus janji tidak mengganggu kerja mama. Tunggu mama selesai bekerja baru kalian boleh muncul, oke? Oke. Keadilan. Apa itu keadilan? Kalian yang berada di posisi tinggi selalu bicara tentang kebajikan dan moral. Tapi diam-diam melakukan perbuatan kotor. Orang seperti kalian, apa itu keadilan? Boleh luar biasa aktingnya. Memang lulusan sekolah aktingnya benar-benar top. Kayaknya kita lebih baik tidak usah mempermalukan diri. Langsung mundur saja. Iya, betul. Kalian jangan puji-puji lagi, kalau dipuji terus aku jadi malu. Roujia memang cantik dan baik hati. Terima kasih, sutradara. Selanjutnya siapa yang mau? Aduh, maaf. Sutradara saya saja. Keadilan. Apa itu keadilan? Kalian yang berada di posisi tinggi selalu bicara tentang kebajikan dan moral tapi diam-diam melakukan perbuatan kotor. Orang seperti kalian berhak apa bicara tentang keadilan? Sutradara, apakah akting saya? Bagus. Aktingnya sangat bagus. Ini dia antagonis. Huiro yang saya cari, nilai sempurna, harus nilai sempurna. Terima kasih, sutradara. Qin Zenzhen, tidakkah lebih baik diam seperti orang mati? Kenapa harus muncul? Kenapa harus merebut sorotan dariku? Tertawalah. Nanti, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Ini 200.000 yuan, bereskan dengan rapi, jangan tinggalkan jejak. Setelah berhasil, aku akan memberimu 300.000 yuan lagi. Tenang saja. Sekarang ini, banyak orang yang celaka karena kecelakaan wire. Pasti tidak akan curiga padamu. Ruan Zenzhen, waktu itu kamu selamat karena beruntung. Tapi kali ini, kamu tidak akan bisa lolos. Perhatian semua departemen. Periksa perlengkapan sekali lagi. Percobaan kedua segera dimulai. Sebentar lagi. Ayah kenapa? Ayah tidak apa-apa. Bahaya, ibu dalam bahaya. Semangat. Pasti berhasil. Mulai.
Qin Zenzhen, selamat tinggal. Wire-nya putus. Hati-hati. Cepat selamatkan, selamatkan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Zenzhen, baik-baik saja? Sutradara, aku baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Ini siapa? Kru film kalian, masa tidak memeriksa properti? Kalau istriku sampai terluka karenanya, kalian tunggu saja surat gugatan hukum. Ayah memang kejam ya. Kejamnya sampai, bahkan diri sendiri pun mau dituntut. Dia mungkin lupa. Kru film ini diproduksi dan didanai oleh Was Entertainment. Tapi tidak apa-apa. Berapapun uang yang harus dia bayar ke ayah, aku yang akan ganti. Lagi pula, aku punya banyak uang. Kampungan. Awalnya aku mau kasih kamu ingot emas untuk main-main, tapi kamu bilang kampungan. Ya sudah. Emas dan perak ini memang kampungan. Get. Tapi ini tulus dari hatimu. Aku terima saja dengan berat hati. Ngomong-ngomong, kali ini kita benar-benar sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Kamu tidak hanya selamatkan mama dengan kekuatan, tapi juga bantu ayah dapat pujian. Sekarang, perasaan mama terhadap ayah seharusnya akan berkembang pesat. Kalau begitu, bukankah kita akan segera kembali ke surga? Kalau istriku ada masalah apapun karena jatuh, kalian tunggu saja surat gugatan dari pengacara. Sebelum syuting, kami sudah memeriksa semua properti berulang kali. Pasti aman baru mulai syuting. Tapi entah kenapa tali pengaman ini tetap bermasalah. Tentu saja, saya tahu kru kami yang bertanggung jawab, tapi saya harap kalian bisa beri kami kesempatan, urusan besar dikecilkan, soalnya lebih baik hidup rukun. Bagaimana kalau lupakan saja? Lagi pula aku juga tidak apa-apa. Sudah kuduga Zenzhen memang karaktermu yang lapang, ini kelalaian kru kami, membuatmu kaget. Begini saja, kamu pulang dan istirahat dulu di rumah beberapa hari, nanti datang lagi ke lokasi syuting. Sutradara, maksudmu? Baik penampilan maupun aktingmu sangat cocok dengan karakter Huiro. Jadi selamat, peran wanita kedua di Feng Huang Chongsheng kami putuskan untukmu. Terima kasih, sutradara. Aku dapat peran wanita kedua. Selamat ya. Suami Zenzhen, ya? Menurutku penampilan dan wajahmu sangat menonjol. Apa kamu tertarik datang ke lokasi syuting kami untuk cameo peran kecil? Tenang saja, ada dialognya, dan kami sediakan makan. Sutradara, dia karyawan kantoran. Biasanya kerja jam kerja tetap, mungkin tidak ada waktu. Sayang sekali. Awalnya ingin dia cameo jadi CP-mu di drama. Sekarang sepertinya harus cari orang lain. Aku ada waktu. Aku ada waktu. Kalau begitu, tolong ya. Kenapa tadi kamu mau datang ke lokasi syuting? Bagaimana kalau waktumu jadi terbuang? Kan cuma peran kecil. Nggak bakal makan waktu lama. Apalagi, bisa dapat tambahan uang lagi. Tuh, Ki dulu. Anggap aja buat nambah-nambahin biaya rumah tangga. Masa iya aku bilang, aku nggak mau ada pria lain main bareng istriku sebagai pasangan? Ruan Zenzhen, kali ini kamu selamat. Itu keberuntunganmu. Kita lihat saja nanti. Lambat laun kamu akan jatuh ke tanganku. Zenzhen? Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma tiba-tiba rasanya serem aja. Kayak lagi diawasi sesuatu gitu. Mungkin karena tadi kaget aja. Iya. Pulang istirahat bentar pasti baikan. Oh ya, kan katanya anak-anak juga ikut, kok nggak kelihatan? Mama! Lari pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Kami kan udah dewasa, nggak takut jatuh. Oke. Kalian memang udah dewasa, tapi di mata mama, kalian tetap bayi kecil. Sayang, ayo kita pulang dulu. Mama capek seharian, biar dia istirahat di rumah. Oke. Pulang! Aku yang masak dulu ya. Kamu istirahat dulu saja. Makan malam nanti. Biar kami yang masak. Oke. Kalian bisa masak? Bisa. Bisa, lah. Mama istirahat dulu saja. Kami dan ayah yang akan masak.
Baik. Kalau begitu, aku tunggu makanannya ya. Anak-anak sedang memperhatikan. Kamu istirahat dulu saja. Nanti kalau sudah siap, kami panggil. Ayo. Di sini nggak ada apa-apa. Gimana mau masak? Bagaimana kalau kita makan di luar saja? Jangan, Ayah. Ayah sudah janji sama Mama. Harus masak sendiri. Jangan ingkar janji. Ibu rumah tangga yang pintar pun tak bisa masak tanpa bahan. Jangan menyulitkan ayah deh. Siapa yang mau menyulitkan Ayah? Cari saja, pasti ketemu. Kamu cari sama aku. Sayang, bagaimana kalau kita makan di luar saja? Ayah tenang saja. Mereka pasti bisa menemukan bahan makanan dan kembali. Ayah tunggu sebentar saja. Ini. Di dalamnya ada bahan makanan. Di dalamnya ada timun besar, terong besar, dan labu besar. Mana ada terong besar, labu besar, timun besar? Kamu memang pintar. Kenapa aku tidak kepikiran menggunakan sihir untuk memunculkan bahan makanan? Anak-anak, kalian baik-baik saja? Ayah, kami baik-baik saja. Benar-benar ada bahan makanan. Terong-terong ini labu. Tumbuhnya terlalu bagus ya. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Terong-terong ini. Labu siam. Tumbuh dengan sangat baik ya. Sayur-sayuran ini semua kalian yang masak? Ayah yang bertugas memasak. Kami yang bantu-bantu. Aku sedang beruntung sekali suami, yang ditemukan begitu saja tampan saja sudah cukup masih bisa masak juga. Beli 1 dapat 5. Sungguh, untung besar. Cepat duduk. Makanannya hampir dingin. Ini terong yang aku masak. Coba rasakan. Enak tidak? Jangan-jangan tidak enak? Kalau terlalu tidak enak jangan dimakan? Enak. Ini terong terenak yang pernah kumakan. Benarkah? Zen tidak membohongiku, terong ini benar-benar enak, tak kusangka aku punya bakat memasak. Pertama kali masak, hasilnya sudah setara dengan koki bintang 5. Kedepannya aku pasti lebih sering masak untuk Zen dan anak-anak. Hidangan di meja ini sudah dapat kekuatan sihir kami. Masa tidak enak? Akhirnya aku tahu kamu mirip siapa. Kamu mirip ayah kita. Iya. Rojia, kamu pulang? Kamu pulang. Kenapa nggak kasih tahu duluan? Bagaimana tes audisinya hari ini? Anakku secantik ini, pasti nggak ada masalah kan? Tes audisi, gagal. Gagal? Kok bisa gagal? Bukannya kamu bilang peran itu, hanya kamu yang cocok. Sialnya, aku sudah bilang ke tetangga-tetangga, kalau anakku jadi bintang besar. Ini gimana dong? Gimana aku mau keluar ketemu orang? Kenapa tes audisiku gagal? Ya gara-gara kalian berdua. Maksudmu apa? Kami di rumah baik-baik saja. Nggak pernah jadi bebanmu. Ibu kamu benar. Kamu sendiri yang gagal audisi. Jangan melampiaskan ke kami. Kalian tahu kenapa audisiku bisa gagal? Karena Ruan Zen itu. Ya, karena Ruan Zen itu. Dasar bajingan. Merebut peranku. Apa? Kamu? Apa kamu salah orang? Jen kan jelas-jelas mati kecelakaan. Masa bisa hidup lagi? Lalu merebut peranmu? Iya. Dulu, aku dan ayahmu melihat langsung dia ditabrak mobil. Meski dia bilang marga Qin, bukan marga Ruan. Tapi dia dibakar jadi abu pun aku kenal. Dia itu Ruan Zen. Benar. Ini gimana dong? Jangan-jangan dia balik balas dendam? Soalnya dulu, kita buang anaknya. Hampir saja bikin dia tewas. Makanya,
Sebelum dia bertindak duluan, kita singkirkan dia dulu. Bu, kesini, aku kasih tahu. Bagus, lakukan seperti rencanamu. Ruan Jen-Jen, surga ada jalan, kau tak mau lewat, neraka tak berpenghuni. Kau malah nekat masuk. Kalau begitu jangan salahkan aku, bersikap kasar padamu. Aku duluan ke lokasi syuting. Kalau pulangnya telat, kalian makan dulu saja, jangan biarkan anak-anak kelaparan. Oke, tenang saja. Masa ada yang bisa kelaparan? Mereka juga pasti tidak akan kelaparan. Semangat, Mama! Baik. Mama pasti akan semangat. Kalau gitu, aku pergi dulu. Halo, Asisten Lin? Beritahu kru Phoenix Reborn, suruh mereka diam-diam, memperhatikan Qin Zhen. Jangan sampai kejadian Wire yang dulu terulang lagi. Sini, datang 2 orang. Kalian ngapain berdiri di sana? Ayo bergerak. Menurutmu, taruh di sini cocok tidak? Ini. Halo? Apa katamu? Istri Direktur Huo mau datang? Oke. Naik motor listrik. Tenang saja, Asisten Lin. Kami pasti akan menjaga istri Direktur Huo dengan baik. Tidak akan membiarkannya mendapat sedikit pun cedera. Baik. Tinggalkan dulu pekerjaan kalian, ikut aku untuk menyambut tamu penting. Tapi, syutingnya kan sebentar lagi dimulai. Dasar kepala batu. Yang datang nanti adalah istri Direktur Huo. Asal kita bisa membuatnya senang, apa kita masih perlu khawatir soal dana? Cepat pergi. Ayo. Ingat, harus antusias ya. Semuanya salah si babi gendut itu. Aku sudah melayaninya semalaman, minta diantar naik mobil saja dia tidak mau. Kalau bukan karena dia bisa menyelundupkanku ke dalam kru syuting, mati pun aku tidak mau menemaninya. Benar-benar musuh yang selalu bertemu di jalan sempit. 2 orang yang naik motor listrik itu, yang mana si istri Direktur Huo? 2 orang naik motor listrik kecil. Yang mana si istri Direktur Huo yang sebenarnya? Asisten sutradara. Menurutku, yang di sebelah kiri ini pasti istri Direktur Huo. Iya kan? Wanita yang bisa memakai pakaian senilai 1 rumah di tubuhnya, pasti istri Direktur Huo. Sedangkan yang satunya, kelihatan miskin kayak gini, bisa apa hubungannya sama keluarga kaya? Halo. Cuaca panas banget kayak gini, Anda masih naik motor listrik ke sini. Sungguh kerja keras. Sekarang, aktor yang berdedikasi kayak Anda, sangat jarang. Dengan kehadiran Anda, itu kehormatan buat kru film kami. Anda ini. Saya asisten sutradara dari Feng Huang Chongsheng. Panggil saja saya Xiao Li. Sudah tua begini, masih berani nyebut diri sendiri Xiao Li. Tapi di sisi lain, kenapa dia begitu sopan sama aku? Aku cuma peran wanita keempat. Jangan-jangan si gendut itu yang nyuruh dia jagain aku. Si gendut itu akhirnya ada gunanya juga. Ada investasi emang beda. Ada pengaruh. Xiao Li, ya. Iya. Kalau begitu, merepotkanmu saja. Bawa aku jalan-jalan, kenalin sama lokasinya. Gak apa-apa, silakan masuk ke dalam. Gak punya kepekaan. Kamu aja pantas jalan bareng tamu penting kami. Jalan di belakang. Qin Zhen, dapat peran wanita kedua lagi gimana? Tetap aja harus kalah sama aku. Habislah. Hari-hari ke depannya nggak akan enak. Semuanya sudah siap? Sudah siap. Gue, teh susu buah-buahan, banyak makanan enak. Taruh, ini ada bagianmu. Ayo pergi, pulang langsung bisa makan. Kak, kamu baik banget. Tepat waktu sampai. Setiap orang dapat bonus 5.000 lagi. Tenang saja, bos. Pasti akan sampai tepat waktu. Kamu yakin ini bisa? Tentu saja. Setelah makan makanan aku, pasti juga akan lebih perhatian ke Mama. Rasanya nggak akan semudah itu. Angkat lebih tinggi. Tinggiin lagi. Ayo, angkat di sini. Ke sana, 2 orang. Bawa yang itu ke sini. Pindahkan ke sana. Iya. Taruh di sana. Ini akan kami periksa untukmu. Oke. HP siapa yang bunyi? Siapa sih ini? Nggak tahu ya, di lokasi syuting HP harus di silent. Maaf, asisten sutradara.
Aku, Oh, ternyata kamu. Cepat, silent HP-mu. Kalau sampai mengganggu Shutan, tunggu saja akibatnya. maaf, asisten sutradara. Halo? Mama, syuting seru nggak? Capek nggak? Belum mulai syuting. Mama nggak capek. Kalian baik-baik saja, sudah pada nurut nggak? Aduh. Bicaranya singkat aja. Jangan ganggu mama kerja. Oke. Mama, aku pakai nama Mama beli camilan sore untuk kru film. Sepertinya sebentar lagi sampai. Ibu Huo, pesanannya sudah sampai. Ibu Bos Huo, pesanan Anda sudah sampai. Sudah hampir 10 tahun aku kerja di bidang ini, tapi ini pertama kalinya aku melihat suasana seheboh ini. Menurutmu, siapa yang pesan semua makanan ini? Siapa yang begitu royal? Jangan-jangan. Di kru kita ada anak orang kaya, kue-kue dari Long Ilan Hotel harganya pasti mahal. Siapa ya yang begitu royal? Halo Bu, kenapa tiba-tiba diam? Apa pesanan makanannya sudah sampai? Pesanan makanan sudah sampai. Tapi sepertinya bukan yang kamu pesan. Bu, lihat kotak pesanan itu. Di atasnya sudah kubuat tanda uang koin emas kecil. Kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak apa-apa? Hati-hati, aduh. Kamu tidak apa-apa? Ini sampai berdarah. Kenapa kau dorong dia? Siapa suruhmu makan dengan rakus begitu? Pesanan-pesanan ini belum jelas siapa yang pesan. Kamu langsung berebut ambil satu. Masih ada orang seperti kamu? Siapa bilang aku mau rebut pesanan? Aku cuma mau lihat pesanan ini apa anakku yang pesan untukku. Anakmu? Anakmu itu anak orang kaya. Sanggup pesan makanan semahal ini? Bohong saja tidak pakai persiapan. Anakku bilang, dia sudah membuat tanda uang koin emas di setiap kotak makanan. Ini bukti terbaiknya. Siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai ibu bos Huo? Kamu bilang ini anakmu pesan makanan untukmu. Anakku bilang dia menggambar emas kecil di setiap kotak makanan sebagai tanda. Lihat. Aku tidak tahu tanda emas kecil apa yang aku tahu. Makanan ini dipesan oleh Ibu Huo untuk menghibur kru film kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Ibu Huo, sabar sekali Ibu Badut berani menyamar sebagai ibu di depan ibu-ibu pun tidak marah. Xiao Li sungguh kagum. Kamu panggil aku apa? Panggil aku Ibu Huo. Ibu Huo, aku tahu Ibu rendah hati. Tidak ingin banyak orang tahu identitas Ibu. Tapi aku sungguh tidak tahan melihat orang-orang itu berbohong terang-terangan. Jadi aku mengungkapkan identitas Ibu. Maaf. Jadi dia bersikap sopan kepadaku. Bukan karena si gendut itu memberitahu duluan. Tapi karena dia salah mengiraku sebagai Ibu Huo. Pak Huo, yang mana? Jangan-jangan yang kekayaannya setara negara setiap keputusannya bisa mempengaruhi fluktuasi pasar global Huo Jingcheng itu Pak Huo itu. Ibu Huo, apa aku salah bicara? Tidak. Tidak apa-apa. Jingcheng ini juga sudah pesan makanan tidak bilang-bilang padaku. Pak Huo juga karena sayang Ibu. Takut Ibu tidak cocok dengan nasi kotak kru film. Sengaja pesan untuk Ibu makanan yang mewah seperti ini, tapi kami juga harus berterima kasih pada Ibu. Kalau bukan karena Ibu kami juga tidak bisa makan makanan mewah seperti ini. Benar kan, teman-teman? Benar. Ayo bagikan untuk semua. Ayo, terima kasih Ibu Huo. Terima kasih Ibu Huo. Benar-benar Huo Jingcheng. Dia sudah menikah. Entah wanita mana yang beruntung? Pokoknya kalian yang salah dulu. Ini bukan salahku. Bagus. Terima kasih. Nanti kamu juga ambil jatahmu. Baik, terima kasih, Nyonya Huo. Lihat penampilanmu yang lusuh ini. Pasti belum pernah makan kue semahal ini kan? Ayo, makanlah banyak-banyak. Ini bukan milikmu, kenapa kau mengaku-ngaku? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Mau makan atau tidak? Kalau tidak mau, minggir. Betul. Makanan pesanan ini adalah pesanan anakku untukku. Kamu mau makan? Silakan. Tapi jangan mengaku-ngaku. Apalagi sok dermawan dengan barang orang lain. Qin Zhenzhen, kau gila? Lepaskan aku.
Kampungan. Buah dan kue yang sudah kotor masih dipungut dan dimakan, berkali-kali bilang makanan pesanan ini dipesan anaknya untuk dia. Sungguh tak tahu malu, betul, sungguh tak tahu malu. Kau dengar? Mata semua orang terbuka lebar. Jangan berkelit lagi. Terbuka lebar. Bangsawan buta. Mungkinkah itu adalah Huo Jingcheng meski agak pendek dan botak, tapi 10 orang botak, 9 kaya. Jingcheng ya kok datang, tidak memberitahu saya dulu. Kamu memanggilku apa? Jingcheng ya. Atau kamu lebih suka membiarkanku memanggilmu Bos Huo? Aku tahu, istri Anda juga ada di kru film ini, tapi Anda tenang saja, aku pasti tidak akan merebut prianya darinya. Aku hanya sangat mengagumi Anda, Bos Huo. Ingin sekali makan bersama Anda kesempatan untuk mengobrol. Tidak tahu apakah Bos Huo bersedia meluangkan waktu dengan saya mendalam, mendiskusikan sedikit. Bukankah dia istri Bos Huo? Kenapa Bos Huo sepertinya tidak akrab dengannya? Pria itu adalah Bos Huo. Tidak mungkin. Aku dengar Bos Huo itu tinggi dan tampan. Dan punya 8 otot perut. Bukankah kamu bilang kamu adalah istri Bos Huo? Lalu kenapa orang di samping Bos Huo asisten Lin saja kamu tidak kenal? Apa? Asisten Lin. Dia bukan Bos Huo. Orang ini kok mirip sedikit, rekan kerja yang mengantar dokumen ke Jingcheng, dan mereka bilang, nama Bos Huo adalah Huo Jingcheng, tidak mungkin kebetulan seperti itu. Suami yang kudapatkan secara kebetulan adalah orang terkaya di negara ini. Jangan-jangan Bu sudah menemukan aku. Kalau sampai Bu tahu identitas asliku, kamu siap-siap aja dikirim ke Afrika buat kerja keras di sana. Jangan. Aku nggak mau kerja keras. Halo, apa kita pernah bertemu? Tidak, kita belum pernah bertemu. Kalian para pemula ini, satu persatu, nggak serius aktingnya. Cuma mikirin jalan pintas aja. Asisten Lin ini, bukan level yang bisa kalian dekati. Aku tidak. Asisten sutradara? Anda salah paham. Pacar saya memang Marga Huo. Dia juga salah satu investor drama kita. Huo Zenting. Tadi kalian bilang Pak Huo. Nggak bilang yang mana. Makanya aku salah kenal. Maaf ya, sudah merepotkan kalian semua. Ternyata Yung Master Huo adalah pacarmu. Kan aku udah bilang. Kelihatannya kamu bukan tipe wanita yang matre. Salah paham, dong. Salah paham. Nganggap siapa bodoh? Tadi waktu dikira. Asisten Lin itu Pak Huo, mau macam-macam sama dia? Cewek murahan. Iya, nih. Si tukang gosip ini. Cari kesempatan buat ngerjain mereka. Sudah. Karena ini cuma salah paham, mari kita kembali ke posisi masing-masing. Siap-siap syuting. Tunggu. Cewek ini pura-pura jadi istri Pak Huo. Nggak boleh dibiarin gitu aja. Menyamar sebagai istri Pak Huo. Tidak boleh begitu mudah melepaskannya. Asisten Lin Anda lihat barusan Roujia juga bilang dia mengira Pak Huo yang kita bicarakan adalah pacarnya Huo Shao Qingyong. Master Huo, menurutku ini semua salah paham. Dia juga tidak sengaja menyinggung Pak Huo. Asisten Lin, bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini? Salahku. Waktu itu kan Anda bilang, istri Pak Huo akan datang ke lokasi syuting naik motor listrik. Kebetulan, Roujia juga naik motor listrik ke sini. Jadi baru terjadi banyak kesalahpahaman ini. Istri Pak Huo juga naik motor listrik ke lokasi syuting. Si bodoh Qin Zhenzhen ini juga naik motor listrik. Jangan-jangan dia. Tidak mungkin dia. Seperti Pak Huo, yang luar biasa itu, mana mungkin tertarik pada perempuan seperti dia. Apalagi suaminya yang culun itu tidak seperti orang kaya. Pak Huo kami bilang, orang seperti dia kalau tetap di lokasi syuting hanya akan membuat suasana kru jadi kacau. Kalian harus segera menggantikannya kalau tidak, Pak Huo tidak keberatan membatalkan proyek ini. Roujia, bagaimana kalau kita kerja sama lain kali saja? Kenapa? Aku susah payah dapat peran ini. Kenapa dengan satu kalimat kalian langsung menggantikanku? Kalau aku salah karena menyamar, maka dia juga salah. Dia tadi terus-terusan bilang pesanan makanan itu. Dipesan anaknya. Asisten sutradara. Bilang pesanan makanan itu.
Dipesan istri Pak Huo. Aku pergi. Boleh saja. Tapi dia, Qin Zhenzhen juga tidak boleh tinggal. Mama, aku datang. Kalian kok datang? Jin Bao bilang, teleponmu tidak bisa dihubungi. Kami khawatir kamu kenapa-napa, makanya kami datang. Bukan begitu. Papa yang takut kamu di lokasi syuting dibully, jadi dia sengaja datang jenguk. Kamu bilang, pesanan antar itu yang kamu pesan? Iya. Makanan antar ini memang aku yang pesan untuk Mama. Kamu anak kecil mampu pesan kue dari Long Island Hotel. Kamu bohong siapa? Tante, jangan biarkan kemiskinan membatasi imajinasimu. Kenapa aku tidak bisa pesan makanan antar dari tempat mereka? Kamu lupa ya? Sekarang, kita ini orang biasa. Kenapa? Nggak bisa jawab kan? Muda-muda sudah suka bohong. Kurang ajar. Kami tidak bohong. Barang-barang ini dibeli pakai uang sakuku. Kami cuma mau kasih Mama muka. Aku dan Jin Bao tidak berbohong. Mama, kami tidak bohong. Kalian anak-anak yang baik. Ini salah Mama. Sudah tua begini masih harus bikin kalian khawatir. Ruan Rojia ini sungguh keterlaluan. Anak kecil saja dibully. Iya sih. Jijik banget. Barusan, kamu menuduh anakku berbohong. Sekarang, aku mau kamu minta maaf padanya di depan umum. Biarkan aku minta maaf pada anak itu. Mimpi kali. Pegang baik-baik. Qin Zhenzhen. Mau apa sih? Dengar ya, jangan coba-coba. Minta maaf sama anakku. Alasannya apa? Aku kan gak salah apa-apa. Aku cuma ngajuin kecurigaan yang masuk akal. Ngapain aku minta maaf? Gak mau minta maaf ya? Dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu pukul aku. Awas, aku habisin kamu. Ayah, giliranmu tampil. Baik. Kamu, cepat pergi. Tanganmu nggak apa-apa? Ada cedera nggak? Ayah lebay banget sih. Cuma luka kecil di tangan ibu. Yu Bao datang. Cuma 1 detik langsung sembuh. Kamu nggak ngerti romansa pria. Maksudnya, kamu yang ngerti? Diam nonton aja. Segera minta maaf pada keluargaku. Kalau enggak, aku bikin kamu di dunia hiburan, nggak bisa bertahan. Bikin aku gak bisa hidup di dunia hiburan. Kamu pikir kamu siapa? Lupa kalau aku sekarang cuma orang biasa. Kenapa? Diem aja. Tadi kan kamu jago banget ngomong. Katanya aku di dunia hiburan gak bakal bisa hidup. Ayo, pukul aku, biar aku. Bos Huo kami bilang, dia gak tahan lihat tingkahmu yang suka nindas yang lemah. Mulai hari ini, kamu akan diboikot total. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Anakku memang benar-benar penghibur hati ayah. Masih kecil aja udah ngerti bantu ayah mengatasi masalah. Tapi dia kayaknya terlalu pintar untuk anak seusianya. Aku rasa ayah mulai curiga sama kita. Kenapa? Memangnya kalian gak boleh jadi jenius dengan IQ 200? Apa yang perlu dicurigain? Apalagi, setelah kita selesaiin tugas dan balik ke surga, pasti mereka akan tahu identitas kita. Diboikot? Aku mustahil diboikot. Aku kan nantinya mau jadi bintang besar. Ini semua salah kamu. Semua ini salah kamu. Matilah kau. Zhenzhen, kamu tidak kaget, kan? Aku baik-baik saja. Wanita ini sangat jahat. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini, berani-beraninya membawa pisau dan melukai orang. Kamu, sekarang minggir dari sini, kru filmku tidak membutuhkan orang yang kelakuannya buruk seperti kamu. Kelakuanku buruk? Lalu dia? Kalian belum tahu, kan? Qin Zhenzhen. Nama aslinya Ruan Zhenzhen. Dia anak angkat keluarga kami. Saat berusia 18 tahun, dia sudah berhubungan tidak jelas dengan pria, melahirkan anak tanpa menikah. Setelah melahirkan, dengan tega dia membuang anak kandungnya sendiri lalu kabur dari rumah. Kamu mengada-ada. Aku tidak punya ayah dan ibu. Hanya ada nenek yang hidup serumah denganku. Rojia tidak salah bicara. Kamu memang putri kami. Ruan Zhenzhen. Zhenzhen.
Ayah akhirnya bertemu denganmu. Selama ini kamu lari kemana saja? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya ayah? Dan juga tunanganmu. Dia terus menunggumu. Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kamu bilang dia putrimu, apa buktinya? Ada. Aku punya foto. Lihat. Lihat ini. Ini foto keluarga berempat kami. Kamu memang Zen. Kamu adalah anggota keluarga Ruan. Aku benar-benar putri mereka. Tapi kata nenek, aku cuma punya satu keluarga. Kenapa dia bohong padaku? Zen. Kamu baik-baik saja? Aduh, sakit. Kenapa nasibku sial begini? Susah payah membesarkan anak perempuan. Dia malah nggak mau mengakuiku. Kenapa hidupku sengsara begini? Jen, coba lihat baik-baik. Kamu beneran nggak kenal aku lagi? Zen. Mama. Jen. Kamu sudah sadar? Ada yang gak enak badan? Ini rumah sakit. Aku kenapa? Ini rumah sakit Renai. Kamu tadi pingsan. Suamimu yang antar kamu ke sini. Dia baru saja pergi. Katanya mau jemput anak dulu, baru balik ke sini jenguk kamu. Aku iri banget sama kamu, punya suami yang baik banget. Apalagi, ganteng lagi. Oh iya, aku dengar dia bilang, kalian punya 5 anak. Tubuhmu ini, kelihatannya nggak mirip sama sekali dengan ibu dari 5 anak. Ada tips nggak? Boleh bagi-bagi? Aku ini setelah melahirkan, nggak kunjung pulih. Aku nggak. Aku pernah melahirkan. Jen, hari ini kok ada waktu menelepon Nek? Bukannya katamu lagi syuting? Nek. Jen, kok kamu nangis? Apa ada bajingan yang nakalin kamu? Kasih tahu nenek. Nenek yang urus dia. Enggak ada yang nakalin aku. Nek, aku ini beneran cucu kandung Nek. Kamu udah tahu? Artinya, aku bukan cucu kandung Nek. Kita berdua nggak ada hubungan darah sama sekali. Maaf, Jen, nenek nggak sengaja mau bohongin kamu. 5 tahun yang lalu, waktu Pulung ngumpulin barang rongsokan, aku nemu kamu penuh darah, tergeletak di tengah jalan. Aku kasihan lihat kamu, langsung anterin kamu ke rumah sakit. Siapa sangka pas kamu sadar, nggak ingat apa-apa. Cuma tahu namamu Zen. Kata dokter, di otakmu ada gumpalan darah gitu. Mungkin, seumur hidup nggak bakal ingat masa lalu. Aku nggak tega ninggalin kamu sendirian. Akhirnya aku bawa kamu pulang, aku angkat kamu jadi cucuku. Nggak usah minta maaf, Nek. Kalau bukan karena Nek, aku mungkin udah mati. Jadi, waktu Nek nemu aku dulu, apa aku sedang hamil? Dokter memang bilang sama aku, waktu itu kamu baru saja melahirkan. Tapi waktu aku nemu kamu, cuma kamu sendirian. Nggak ada bayi sama sekali. Artinya, aku beneran punya anak. Anak? Anak apa? Ibu, kamu sudah merasa lebih baik? Ibu sudah jauh lebih baik. Syukurlah ibu tidak apa-apa. Kalau tidak, ayah pasti akan nangis. Jangan ngomong sembarangan. Ayah mana ada mau nangis. Zen, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku dan kelima anak ini mau bagaimana? Sudah. Kalian main di luar dulu. Ayah masih ada urusan dengan ibu. Baik. Barusan, kamu lagi telepon sama siapa? Nenekku. Kalian. Huo Jingcheng. Aku mungkin kehilangan kenangan yang sangat penting. Aku bukan cucu kandung nenekku. Aku ditemukannya. Dan lagi,
Aku pernah mengandung. Kamu pernah mengandung? Tapi aku tidak ingat siapa ayah anak itu, bahkan tidak tahu anakku sekarang ada di mana. Ruan Rojia bilang, aku tega membuang anakku sendiri. Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Bahkan anakku, kamu bisa anggap seperti anak sendiri. Masa mungkin tega membuang anakmu sendiri? Di balik semua ini, pasti ada kesalahpahaman. Benarkah? Jen. Kenapa aku tidak ingat siapa diriku sendiri? Siapa sebenarnya aku? Zen. Jen, kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Temani aku minum alkohol. Zen, kita berhenti minum saja. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Minum alkohol tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak. Aku tetap ingin minum alkohol. Jen. Jangan nakal, ya? Sudah sangat larut malam. Anak-anak sudah tidur. Jangan bangunkan anak-anak. Anakku. Di mana anak-anakku? Aku bukan manusia. Aku bukan ibu yang baik. Aku ternyata membuang anakku sendiri. Zen, jangan dengarkan omongan orang lain. Kamu adalah ibu yang baik. Kamu tidak membuang anakmu sendiri. Anak aku ingin anakku. Zen. Kamu baik-baik saja. Setelah kamu bangun tidur besok, aku ajak kamu mencari anak, ya? Kamu bohong padaku. Aku ingin pergi sekarang. Zen. Kamu. Katakan. Kamu ini siapa sih? Aduh. Lepaskan aku. Apakah kamu wanita 5 tahun yang lalu itu? Wanita itu? Lebih baik kamu berdoa wanita itu bukan kamu. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Bukankah ayah sangat menyayangi ibu? Kenapa ayah melempar ibu ke sofa? Suami istri mana ada yang tidak pernah bertengkar? Bertengkar sebentar, lalu berbaikan. Itu bertengkar di kepala ranjang. Entah itu bertengkar atau berkelahi, pada akhirnya kan berdamai juga. Jangan terlalu optimis memandang masalah ini. Kali ini, sepertinya agak rumit. Qin Zhen, kamu mempermainkanku. Qin Zhen, kamu hebat ya. Suruh pengacara Chen buatkan aku perjanjian cerai. Aku ingin bercerai dengan Qin Zhen. Anda ingin bercerai dengan Nyonya? Lalu Tuan Kecil dan Nona? Mereka adalah anak-anakku. Sejak dia meninggalkan mereka, dia tidak lagi punya hak untuk menjadi ibu mereka. Aduh, sakit banget. Kenapa tidur di ruang tamu? Memang benar tidak boleh minum alkohol. Begitu minum, langsung blank. Ibu, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Ibu, sudah baik kan? Ibu sudah jauh lebih baik. Ibu, kamu dan ayah kenapa bertengkar tadi malam? Kamu bilang apa? Aku dan ayah bertengkar tadi malam. Tadi malam kamu dan ayah bertengkar. Bertengkar hebat sekali. Ayah malah meninggalkan kamu sendirian di sofa. Benarkah? Aku tidak ingat apa-apa. Jing Cheng, kamu sudah pulang.
Kenapa banyak sekali orang? Bantu Tuan dan Nona membereskan barang-barang mereka. Baik, Pak Huo. Tunggu. Huo Jingcheng, kamu mau apa? Mau apa? Qin Zhen Zhen. Aku mau bercerai denganmu. Kamu mau cerai denganku? Kenapa? Karena wanita sepertimu, yang berhati jahat, sama sekali tidak pantas menjadi istriku, Huo Jingcheng, apalagi menjadi ibu bagi anak-anak. Apa maksudmu berhati jahat? Huo Jingcheng? Kamu kenapa? Jangan pura-pura. 5 tahun yang lalu, orang yang merancang untuk naik ke ranjangku, itu kamu, kan? Lihat aku dipermainkan habis-habisan, apa kamu sangat bangga? Sia-sia aku mengira kamu tulus, ternyata semuanya palsu. Tapi kenapa kamu harus meninggalkan anakku? Kamu tahu tidak? Kalau saat itu aku terlambat 1 langkah saja, mereka pasti sudah mati kedinginan di jalanan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibu mereka. Sekarang aku akan membawa mereka pergi. Seseorang? Cepat. Bawa tuan muda dan nona muda pergi. Baik. Ayah jahat, ayah nakal sama mama. Aku tidak mau berteman dengan ayah lagi. Kalian juga berpikir begitu, ya? Kami tidak mau pergi. Kami ingin bersama Mama. Memang benar kata orang, hati ibu dan anak saling terhubung. Ternyata ini benar. Aku bisa menitipkan anak-anak sementara di sini bersamamu. Tapi aku akan menyuruh orang mengawasimu 24 jam. Jangan coba-coba main curang. Jika aku menemukan kamu berniat menyakiti anak-anak, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Kartu ini berisi 1 juta. Anggap saja sebagai uang pengasuh untukmu. Sayang, kalian tinggal di sini dulu. Kalau kangen ayah, telepon saja ayah. Besok pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Mama, Masih diam saja ngapain? Cepat ganti bajumu. Ruan Rojia. Kalian bertiga yang menghancurkanku. Kenapa kau tega meninggalkan anakku? Kenapa? Ini tidak baik. Ibu sedang tidak waras. Ada apa dengan ibu? Jangan khawatir. Ibu hanya terlalu emosional. Aliran darahnya terbalik. Makanya jadi begini. Tidur sebentar pasti akan membaik. Ibu, tidurlah yang nyenyak. Aku akan melindungimu. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Berani-beraninya menyakiti ibuku. Ayo, sekarang kita habisi seluruh keluarganya sampai tak bersisa. Membunuh itu melanggar hukum. Kalau kau tidak mau pergi, aku yang pergi. Jangan halangi aku. Dendam hari ini harus kubalas. Aku hanya punya cara yang lebih baik. Aku bisa dengan diam-diam memberi pelajaran pada keluarga itu. Hadiah-hadiah ini paling tidak bernilai ratusan juta, ya? Anak orang kaya ini, kau harus bisa mempertahankannya. Kalau kau bisa masuk keluarga kaya, aku dan ayahmu juga bisa ikut menikmati hidup enak. Ah, nanti lihat saja. Memang dia punya uang dan cukup dermawan padaku. Tapi penampilannya gendut dan jelek. Lihat saja sudah muak. Aku secantik ini, suamiku. Harus setingkat direktur grup Huo barulah pantas. Orang jelek banyak tingkah. Pertunjukan bagus sebentar lagi dimulai. Jangan bertele-tele lagi. Pertunjukan bagus yang kamu bilang, sebenarnya apa sih? Pertunjukan bagus yang aku bilang, yaitu membuatnya, kekasih takdirnya, bertemu lebih awal. Siapa kekasih takdirnya? Lihat sendiri.
Benih sudah ditanam. Sekarang tinggal menunggunya. Berbuah. Ayo pergi, ayo pulang. Sayang. Jinbao, Yinbao. Anakku. Ibu. Kalian kemana saja? Ibu kira. Kalian tidak mau ibu lagi? Ibu, maaf. Kami tidak akan kabur lagi setelah ini. Ibu, jangan menangis. Menangis sampai muka seperti kucing, memalukan. Baik, ibu tidak menangis. Ibu, jangan takut. Kami tidak akan meninggalkanmu. Kamu ini, pagi-pagi teriak-teriak apa sih? Aku sendiri sampai kaget setengah mati. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu kok cepat banget, sekarang malah pura-pura nggak kenal? Kemarin kan kamu yang duluan, yang naik keranjangku. Mana mungkin? Kamu tua dan jelek, mana mungkin aku bisa suka sama kamu? Dasar kamu si manis yang nyebelin. Berani-beraninya kamu menghina aku. Muka cantikmu yang wangi ini, lebih baik kamu jaga baik-baik. Jangan diberi muka, malah nggak tahu malu. Kamu merusak kehormatanku, malah berani memukulku. Sekarang aku akan telepon polisi untuk menangkapmu. Kamu bilang, aku memfitnahmu? Kamu punya bukti apa? Luka di lenganku, dan luka di kakiku, itu bukti yang paling jelas. Itu kan karena tadi malam kamu terus-terusan minta aku lebih kuat. Ini bukan salahku ya. Omong kosong. Aku nggak kentut kok. Ayo. Biar aku tunjukkan. Tadi malam kamu terus-terusan manggil Kak Wang. Aku nggak nyangka, kamu yang kelihatannya kalem dan sopan ini, ternyata di atas ranjang bisa seliar ini. Diam kamu. Diam. Kasih aku ponselku. Dengar ya, karena kamu sudah masuk ke keluarga Wang, maka kamu adalah orang Wang. Keluarga Ruan berhutang 1 orang padaku, dan kamu adalah pelunasnya. Mengerti? Istri kamu itu Ruan Zenzhen, bukan aku. Ruan Zenzhen. Dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Lagi pula, orang mati mana ada yang lebih enak daripada orang hidup. Ruan Zenzhen tidak mati. Dia tidak mati? Aku ingat orang tuamu bilang padaku kalau dia 5 tahun lalu sudah tertabrak mobil dan tewas. Jadi kalian selama ini membohongiku? Tidak, kami tidak membohongimu. Ruan Zenzhen, si jalang itu yang menipumu. Dia kabur dengan uang maharmu dan lari bersama pria lain. Kami juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Ruan Zenzhen sekarang sudah jadi bintang besar. Kamu tidak percaya? Aku tunjukkan. Ini benar-benar Ruan Zenzhen. 5 tahun tidak bertemu, dia jadi semakin imut dan cantik ya. Dia tidak hanya cantik, tapi juga bisa menghasilkan uang. Nanti, uang hasil syutingnya semua untukmu. Bayaran syuting itu tidak menarik minatku. Tapi, rasanya punya bintang besar, aku belum pernah coba. Tenang saja, asalkan kau bebaskan aku akan bawa Ruan Zenzhen dan serahkan padamu. Dia kan sudah terima uang mahar darimu, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Apalagi, dialah calon istri sahmu. Mau ku bebaskan kamu? Bisa. Tapi dalam 5 hari, kau harus bawa Ruan Zenzhen ke sini. Kalau tidak, aku akan perlihatkan ke semua pria di dunia ini betapa di ranjangku kau itu sangat cabul. Tenang saja. Aku pasti bawa orangnya ke sini.
Ibu jangan cerai ya, ayah cuman keras kepala. Ibu, Jangan cerai. Ya? Kenapa? Mau memanfaatkan anak-anak untuk membuatku berubah pikiran? Qin Zhenzhen, kau benar-benar membuatku muak. Sayang, meskipun ayah dan ibu tidak bersama lagi, kami tetaplah orang tua kalian. Kalian akan selalu menjadi anak kesayangan kami. Ayo pergi, Tuan Huo. Meskipun ayah dan ibu masih saling mencintai, tapi kenapa tidak memberi satu kesempatan lagi untuk menjelaskan kesalahpahaman? Seandainya hidup selalu seperti pertemuan pertama, apa perlunya kipas melukis sedih di angin musim gugur? cukup. Sekarang yang paling penting adalah mencegah ayah ibu bercerai. Jangan lupa, kalau hubungan ayah ibu retak, kita tidak akan bisa kembali ke surga lagi. Jika kalian berdua sudah mempertimbangkannya, silakan tanda tangani di sini. Aneh sekali, kenapa pulpen ini tintanya habis? Apa lagi yang kau rencanakan? Pulpennya tintanya habis. Coba sendiri kalau tidak percaya. Masa sih tintanya habis? Bagaimana mungkin? Kok bisa? Ambilkan aku pulpen baru. Bukan, ambilkan aku satu kotak pulpen baru. Ini. Ini benar-benar aneh. Sudah 10 tahun bekerja di sini. Ini pertama kalinya mengalami hal seperti ini. Sepertinya, bahkan langit pun tidak mengizinkan mereka bercerai. Kalian berdua. Bagaimana kalau kalian pulang dulu, pertimbangkan baik-baik. Lagi pula, Tidak perlu dipikirkan lagi. Langsung daftarkan lewat sistem kalian saja. kalian berdua, sistemnya tiba-tiba rusak. Hari ini mungkin tidak bisa memproses perceraian kalian berdua. Tuan Huo, Nyonya Huo. Maaf sudah merepotkan kalian. Sungguh tidak enak hati. Kita lain kali sampai jumpa lain waktu. Jangan sampai bertemu lagi. Bertemu sekali saja harganya terlalu mahal. Ibu, kamu sedang memikirkan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Bohong, ibu jelas-jelas sedang memikirkan ayah. Sebenarnya, aku juga tidak tega meninggalkan ayah. Bagaimana kalau ibu tidak bercerai dengan ayah? Baik tidak? Bahkan anak-anak saja bisa melihat isi hatiku. Huo Jingcheng lagi bagaimana mungkin tidak melihatnya? Dia sudah bulat tekadnya untuk bercerai denganku. Tidak peduli bagaimana aku mempertahankannya. Tidak ada gunanya. Ibu sekarang hanya ingin bekerja keras mencari uang. Membelikan kalian banyak makanan enak dan mainan seru. Kalian harus mendukung ibu, ya? Baik. Ibu yang terhebat. Hidup ibu. Ibu, apakah di tempat setinggi ini ibu akan syuting? Aku tidak akan jatuh, kan? Ibu, kenapa ibu begitu takut? Ibu tidak takut. Masa tidak takut? Seperti aku yang takut ketinggian, kalau jatuh, pasti mati. Itu ayah. Kenapa ayah juga datang? Ayah adalah Presiden Huoshi Entertainment. Presidennya, drama ini lagi pula diinvestasi oleh Huoshi, jadi wajar saja dia datang memeriksa lokasi syuting. Ibu, maaf. Kami seharusnya tidak bersekongkol dengan ayah untuk menipu ibu. Ayah yang tidak percaya pada ibu. Bukan salah kalian. Kenapa tante jahat itu juga ada di sini masih memeluk ayah tidak mau lepas, malu-maluin. Nanti kau lihat bagaimana aku menghajarmu. Yuan Bao. Lepaskan. Pergi. Tante jahat, jangan sentuh ayahku. Kamu baik-baik saja, ada bagian yang terluka? Yuan Bao ini adalah reinkarnasi Nezha.
Dia dilahirkan dengan kekuatan super. Hanya dia yang bisa melukai orang. Orang lain mana mungkin melukainya sedikit pun. Ibu juga terlalu naif. Dipukul di tubuh anak. Sakit di hati ibu. Ditendang oleh Yuan Bao. Masih bisa berdiri. Benar-benar sebuah keajaiban. Kamu lupa? Setelah turun ke dunia, kekuatan kita berkurang drastis. Apa yang ingin kamu lakukan? Zen, kamu tidak perlu begitu berhati-hati. Bagaimanapun juga, kita juga adalah satu keluarga. Tante jahat, siapa yang mau jadi satu keluarga denganmu? Aku tahu, kamu masih sangat berhati-hati terhadapku. Tapi tidak apa-apa, masih ada banyak waktu ke depan. Kita perlahan-lahan menghilangkan kesalahpahaman. Antara aku dan kamu, tidak ada kesalahpahaman. Permisi. Tidak masalah jika kamu salah paham padaku, tapi kamu juga tidak boleh sekenyalah paham pada suamimu. Baru saja, aku tidak sengaja tersandung. Suamimu hanya baik hati membantuku berdiri. Bagaimana hubunganmu dengannya? Tidak ada hubungannya denganku. Aku dan dia sebentar lagi akan bercerai. Bercerai. Perceraian. Kalian mau bercerai? Awalnya aku masih berpikir untuk memisahkan mereka dulu hubungan suami istri. Tak disangka Tuhan membantuku. Sekarang di sekitar Ruan Zen tidak ada satupun pria lagi. Aku akan bertindak padanya. Bukankah itu sangat mudah? Selalu merasa tante jahat ini tidak berniat baik. Aduh. Ya ampun. Kenapa baru datang? Maaf ya. Tadi macet di jalan. Tidak apa-apa. Yang penting sudah datang. Ayo, ayo, ayo. Ikut aku ganti baju. Anak-anakku. Mama, tenang saja. Kami ada papa. Kalau begitu kalian harus baik-baik bersama papa. Jangan lari-larian. Mama akan kembali lalu mencari kalian. Baik. Kelima anak ini merepotkanmu dulu. Mereka juga anak-anakku. Merawat mereka sudah seharusnya. Barusan wanita itu yang mendekatiku sendiri. Aku, Huo Jingcheng belum sehaus itu, asal perempuan saja. Papa sekarang seperti ini? Apakah ini yang legendaris mengejar istri ke kuburan? Kakak itu ganteng banget. Kelihatannya cocok dengan mama. Kut. Qin Zen kenapa menambah adegan sembarangan? Di naskah tidak ada adegan ciuman. Ulangi lagi. Qin Zen, apa yang kamu lakukan? Ayah, ibu terluka. Cepat tolong ibu. Cepat, tolong orangnya. Dokternya mana? Dokter masih dalam perjalanan. Bukannya sudah kukatakan, saat syuting, harus ada dokter di lokasi, kalian ini ngapain aja? Kami juga tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Sutradara, jangan salahkan mereka. Kecelakaan itu kan, siapa yang bisa disalahkan? Lagi pula, pada dasarnya, itu semua karena Qin Zen membuat masalah sendiri. Siapa di sini yang tidak tahu Guru Luo Chen tidak pernah syuting adegan ciuman? Demi tenar, dia menghalalkan segala cara. Siapa yang bisa disalahkan? Bukannya kamu sudah dipecat dari kru? Mau apa lagi ke sini? Aku cuma mau mampir, belajar dari para senior. Cepat telepon 120. Kalian, siapa yang paham pertolongan pertama? Cepat tolong dia. Jangan sampai ada korban jiwa. Ayah, cepat tolong ibu. Dulu kita begitu bahagia bersama ibu. Kamu lupa? Ibu. Ibu. Qin Zen, demi tenar, nyawamu tidak kau hiraukan? Apa maksudmu? Jen, kamu baik-baik saja? Dia pasti baik-baik saja. Kalaupun ada apa-apa, itu juga salahnya sendiri. Demi tenar sampai menghalalkan segala cara. Sudah tahu Guru Luo Chen tidak syuting adegan ciuman, masih nekat menambah adegan. Sungguh memuakan. Apa maksudmu menambah adegan? Aku tidak. Lihat. Ini naskah adegan itu. Tapi, naskah orang lain tidak ada adegan ini.
Kok bisa begini? Sutradara. Kejadian hari ini sangat memengaruhi saya. Saya minta kru film ini langsung pecat Qin Zhenzhen. Kalau tidak, meski harus menanggung risiko melanggar kontrak, saya juga akan keluar dari drama Feng Huang Chongsheng ini. Jangan. Mari kita bicara baik-baik. Qin Zhenzhen, hari ini, kalau kamu tidak bisa kasih saya penjelasan yang masuk akal, maka saya terpaksa harus memecatmu. Sutradara. Saya sarankan kamu lebih baik cepat katakan yang sebenarnya. Pak Luo Chen ini orangnya berhati lapang. Kamu cepat akui kesalahanmu, Pak Luo Chen akan memaafkanmu. Saya tidak salah. Saya main sesuai naskah. Tidak ada. Kamu. Tadi asistenmu. Datang cari saya, bilang menemukan naskah saya. Kamu, kenapa kamu mau menjatuhkan saya? Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi omongan tidak bisa sembarangan. Kamu bilang saya yang memfitnahmu, kamu punya bukti? Apa ini? Ini pil kebenaran. Minum ini pasti akan bicara jujur. Saya yang mengubah naskahmu. Saya ingin membuatmu menyinggung Pak Luo Chen. Lalu lewat tangan Pak Luo Chen mengusirmu dari dunia hiburan. Saya juga suruh asisten saya memotret diam-diam saat kamu memaksa cium Pak Luo Chen. Tujuannya agar kamu dikucilkan semua orang, nama baikmu hancur. Tapi kamu jatuh itu benar-benar kecelakaan. Saya iri padamu. Saya memang iri padamu. Kenapa? Kenapa? Kamu lebih cantik dari saya? Belajar juga lebih baik. Tidak cuma itu, keberuntunganmu juga lebih baik. Cuma baca 2 baris dialog asal-asalan, langsung dapat peran wanita kedua. Sedangkan saya, harus temani si babi gendut itu tidur, baru bisa masuk ke kru film. Aku benci kamu. Kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa aku ngomong semuanya? Aku cuma bercanda. Kalian tidak akan langsung menganggapnya serius, kan? Kamu anggap kami bodoh? Segera keluar dari kru saya, kami Feng Huang Chongsheng tidak menyambutmu. Pergi, buat papan dan pasang di luar lokasi, Ruan Roujia dan anjing. Dilarang masuk. Baik, sutradara. Kamu berani? Kamu tahu siapa pacar saya? Pacar saya tapi grup Huo Zenting. Dia juga salah satu investor drama ini. Kamu berani menyinggung saya? Percaya tidak? Saya bisa membuatnya menarik investasi segera, membuat kru kalian bangkrut. Wah, mulutmu besar sekali. Hanya cabang sampingan dari grup Huo, anak haram. Berani di depan saya, bersikap sombong? Diam. Apa yang kamu tahu? Asalkan bisa terhubung dengan keluarga Huo, itu sudah melebihi tingkat yang bisa dicapai orang biasa seumur hidup. Saya tidak mengerti. Huo Zenting. Katakan padanya. Apakah saya mengerti atau tidak? Zenting. Tunggu sebentar, saya akan menghabisi kamu. Direktur Huo, wanita dari kota kecil. Tidak punya wawasan. Saya akan segera memintanya minta maaf padamu. Segera minta maaf pada Direktur Huo. Direktur Huo? Grup Huo? Huo Jingcheng? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak? Kepala keluarga Huo, masa saya tidak kenal? Segera minta maaf pada Direktur Huo. Ini tidak mungkin. Ruan Zhenzhen, bagaimana mungkin seberuntung itu? Suaminya ternyata Direktur Huo? Pasti kalian. 5 tahun lalu, 5 setan itu adalah kalian, kan? Hidupmu benar-benar beruntung ya. Waktu itu, aku memberimu obat bius untuk menyerahkanmu ke Wang Lawu, agar dapat uang mahar. Tak disangka, kamu malah naik ke ranjang Pak Huo. Waktu itu, orang yang seharusnya menghabiskan malam bersamamu harusnya aku. Kamulah yang merebut kesempatanku. 5 tahun yang lalu, orang yang memasukkan obat itu adalah kamu. Benar. Aku yang menyuap sekretarimu untuk memberimu obat. Tak disangka, malah menguntungkan jalang ini. Kenapa kau menghancurkanku? Meski kita bukan saudara kandung, tapi ayahku adalah paman kandungmu. Kau melakukan ini, hatimu tidak sakit. Paman? Orang miskin hina. Pantaskah dia jadi paman Ruan Roujia? Kelima anak ini tumbuh dengan sangat baik.
Waktu itu, kamulah yang merebut kesempatanku. Kalau tidak, anak-anak ini adalah milikku. Aku tidak mau perempuan jahat ini jadi ibuku. Waktu itu, kau memberiku obat bius. Hingga aku hamil sebelum menikah. Setelah aku melahirkan, kalian bertiga dengan kejam membuang anakku. Bahkan menyebabkanku kecelakaan hampir mati. Kalau bukan nenek yang menyelamatkanku, anak-anakku tidak akan punya ibu lagi. Orang sejahat kamu pasti akan dapat balasan. Karma. Bertahun-tahun ini hidupku sukses. Sedangkan kau, kehilangan ingatan setelah kecelakaan. Hanya bisa mengandalkan kerjaan antar makanan untuk hidup. Kalau bicara soal karma, itu karma yang menimpa dirimu. Kau. Bagus, berani-beraninya kau mengakali Huo Jingcheng, membuatku berpisah dengan istri dan anak bertahun-tahun. Hari ini, urusan ini akan ku selesaikan denganmu. Membunuh ayam tak perlu pakai golok. Bos Wo, jangan sampai, karena perempuan murahan ini tangan Anda jadi kotor. Serahkan saja padaku. Kau berani memukulku. Memukulmu kenapa? Memukulmu harus pilih waktu? Bagus, Huo Zenting. Aku ini perempuanmu. Kau tidak membelaku sudah keterlaluan. Malah ikut orang luar bersama-sama mengerjai aku. Kau masih laki-laki apa bukan? Kau cuma pengecut. Kau pikir kau pantas jadi perempuan Huo Zenting? Kalau bukan karena wajahmu masih ada sedikit kecantikan, dan diranjang cukup terbuka, aku baru mau dengan setengah hati main-main denganmu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Cih, dasar tak tahu malu. Huo Zenting, aku lawan kau. Ruan Rojia, kau berani melukaiku? Kau tidak mau hidup lagi? Darah. Hidupku sengsara sekali. Susah payah membesarkan anak perempuan. Kupikir dia akan jadi bintang besar. Aku bisa ikut menikmati hidup. Tapi tak disangka, wajahnya malah rusak. Sekarang semuanya hilang. Aku menderita. Ibu, apa katamu? Rojia, anak perempuanku yang malang. Cermin. Aku mau cermin. Wajahku. Ini karma. Ini karma. Dulu, kita menyiksa Zenzen, lalu membuang anaknya. Sekarang Tuhan tak tahan melihatnya, mulai menghukum kita. Ini semua karma. Diam. Karma apa? Itu semua gara-gara Ruan Zenzen. Dia sendiri yang salah. Ruan Zenzen, kau yang menghancurkan aku. Aku akan membuatmu hidup tak sehidup-hidupnya. Aku mau kau bayar dengan nyawamu. Ibu, di rumah cuma ada 6 orang. Tapi ibu masak 7 steak. Bodoh, kita berlima ditambah ayah, ditambah ibu jadi 2 orang. Bukannya jadi 7 orang? Tapi, ayah ibu sudah cerai. Sayang, baik ya, jangan nangis. Ayah ibu cuma cerai. Bukan berarti tidak sayang kalian. Tapi, aku mau kita semua makan bersama. Bisa minta ayah pulang? Ayah kan kaya. Sekarang ini, bisa saja dia pergi ke restoran mewah, makan enak. Kita tetap 6 orang, makan saja. Yang satu lagi biar aku yang habiskan. Ayah, kok datang? Steak! Makanan di rumah masih cukup? Kalau kurang, aku bisa tidak makan. Ayah, katanya kamu mau pergi. Kok balik lagi? Aku? Aku yang minta ayah pulang. Ibu. Ibu nggak tahu kalau ayah kasihan banget. Ayah nggak punya yang masakin. Setiap hari dia cuma bisa kelaparan. Memang anak perempuan lebih baik, anak yang paling perhatian. Karena sudah datang, makan bersama saja. Makanannya cukup enggak? Kalau kurang, aku bisa nggak usah makan. Ayah,
Ibu masak steak hari ini. Total 7 porsi. Kita makan satu-satu. Cepat makan. Steaknya nanti dingin. Seharusnya aku sudah tahu. Wanita seperti Zen Zen yang sangat detail mengurus anak, mana mungkin tega meninggalkan anaknya? Zen Zen. Nanti habis makan, kita ngobrol ya. Bukannya masih harus cuci piring? Ibu, tenang saja. Pergi sama ayah. Di sini serahkan pada kami. Zen Zen, kalau gitu kita jalan-jalan di kompleks bawah saja. Zen Zen. Maaf, sebelumnya aku salah paham, sudah banyak menyakitimu. Tapi percayalah, itu bukan maksudku, aku cuma... Kamu baik-baik saja? Itu dia, tidak tahu malu menggoda Kak Luo Chen. Kamu siapa? Tahu tidak kamu sedang melakukan apa? Kesalahan ada pemiliknya, utang ada yang punya. Yang mau kami hadapi adalah dia, bukan urusanmu. Kalau kamu pergi sekarang, kami tidak akan menghalangimu. Kalau aku tidak mau pergi? Jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Kalian ini siapa sih? Aku tidak kenal kalian. Kenapa kalian mau mencelakai aku? Kami adalah fans Kak Luo Chen. Kamu kelihatannya lumayan cantik, tapi kalau dibandingkan dengan kakak ipar, kakak kami, jauh sekali bedanya. Iya, kamu ini perempuan tidak tahu malu, perempuan jalang. Sudah tahu Kak Luo Chen kami punya istri. Tidak bisa syuting adegan cium masih maksa mendekat. Hari ini, kami akan membereskan iklim di dunia hiburan. Membuat kamu, si tumor ganas ini minggat dari dunia hiburan. Pukul dia. Pukul-pukuli mereka sampai mati. Dasar tidak tahu malu. Cepat pukul dia. Cepetan-cepetan. Lempar dia. Pukuli sampai mati si perempuan jalang ini. Dasar tidak tahu malu minggat sana. Tidak tahu malu minggat dari dunia hiburan. Minggat dari dunia hiburan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bajingan. Jing Cheng. Bangsat. Cepat keluar. Keluar. Kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku baik-baik saja. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Wah, tidak. Ayah terluka. Yuan Bao. Cepat lakukan sihir. Hentikan pendarahan ayah. Yuan Bao, apakah kamu biasanya makan kenari? Tidak. Lagi pula tidak mengenyangkan. Kulitnya juga sulit dikupas. Hanya orang bodoh yang memakannya. Yuan Bao, kamu harus lebih banyak makan nanti. Mengapa? Untuk menutrisi otak. Kamu menertawakan otakku yang tidak bagus. Bagaimana? Masih ada bagian lain yang tidak nyaman? Dokter, tidak akan ada efek samping, kan? Tenang saja. Lukanya tidak terlalu besar. Belakangan ini, jangan terkena air. Kamu punya istri yang baik. Sangat memperhatikanmu. Pasangan muda ini sangat bahagia. Tapi, belakangan ini kalian masih harus menahan beberapa hari. Jangan bergerak terlalu keras. Jangan sampai luka terbuka lagi. Diam sayang, jangan berisik, ini aku. Dasar sialan. Berani-beraninya kau menggigitku. Jangan mendekat. Kalau kau berani mendekat lagi, aku bunuh kau. Ada apa ini? Dasar kodok tak tahu malu. Berani-beraninya menyelinap di tengah malam, masuk ke kamarku dan melecehkanku. Aku akan laporkan ke polisi sekarang. Aku akan membuatmu di penjara. Jangan laporkan ke polisi. Ibu. Jangan laporkan ke polisi. Dia bukan menyelinap masuk sendiri. Kami yang membukakan pintu untuknya. Kami yang membukakan pintu untuknya. Ibu, apa yang ibu katakan? Kalian yang membukakan pintu untuknya? Membiarkannya masuk dan menggangguku? Masih pantaskah kalian disebut orang tua? Bukankah ini demi kebaikanmu?
Demi kebaikanku? Berani-beraninya kalian berkata begitu. Demi kebaikanku, jelas-jelas kalian hanya demi uang. Sudah jual Ruan Zenzhen, masih belum puas? Sekarang mau menjualku juga? Apakah kalian masih manusia? Aku ini, anak kandung kalian. Apa yang kau teriak-teriak? Wajahmu sudah rusak, karier aktingmu juga sudah hancur. Sulit dapat si Lawang yang tidak memandang rendah. Masih juga tidak puas? Ibu juga demi kebaikanmu. Lawang memang sudah tua, tapi yang tua lebih tahu menyayangi. Kau anak kandung kami, masa ibu mau mencelakaimu? Dengarkan kata ibu. Hidup tenang dengan Lawang. Jangan. Aku tidak sanggup menikmatinya. Lihatlah, wajahnya yang seperti hantu ini. Kalau aku terbangun tengah malam, bisa mati ketakutan dibuatnya. Bukan. Kalian keterlaluan, ya? Dari tadi bilang padaku. Di wajahnya, hanya ada bekas luka kecil. Tapi sekarang kelihatannya, ada wajah yang tumbuh di atas bekas lukanya. Dengar ya, pilihannya. Kembalikan uang mahar 1 juta yang sudah kuberikan. Atau ikat dan serahkan Ruan Zenzhen kepadaku. Sedangkan si imut ini, aku sarankan dia main film hantu. Pasti sukses besar. Laku keras. Kau menatapku. Berani-beraninya kau menatapku. Aku suruh kau menatapku lagi. Kalau kau menatapku lagi, aku akan cungkil matamu kasih makan anjing. 2 hari, antara kau ikat Ruan Zenzhen dan bawa ke ranjangku, atau aku akan perlihatkan pada semua orang betapa mesumnya si selebgram ini di ranjangku. Betapa mesumnya si selebgram ini di ranjangku. Jangan. Tenang saja. Aku pasti akan mengikat Ruan Zenzhen dan menyerahkannya padamu. Jangan. Kumohon. Tolong. Jangan sebarkan fotoku. Kalau nurut seperti ini kan enak. Jangan bikin aku marah ya, kau ini. Bajingan kecil. Aku pergi. 2 hari. Aku kasih waktu 2 hari buat kalian. Aku akan datang ambil barangnya. Roujia, sakit tidak? Wang Lawu itu benar-benar brengsek. Berani-beraninya dia mau membunuhmu. Roujia, kita tidak bisa melawannya. 2 hari ini kau harus cari cara untuk mengikat Ruan Zenzhen dan menyerahkannya padanya. Kalau tidak, kalau dia jadi gila, kita bertiga bisa mati tanpa kuburan. Ruan Zenzhen, Wang Lawu, kalian yang pernah menyakitiku harus masuk neraka. Tunggu saja. 2 hari lagi, aku sendiri yang akan kumpulkan mayat kalian. Bagaimana mungkin? Gimana? Sudah ketemu hasilnya? Jangan-jangan karena turun ke bumi terlalu lama, kamu jadi lupa? Sejak kecil aku mempelajari ilmu ramal. Semua yang kupelajari dan kupahami selalu kuingat dalam hati. Mustahil sampai terlupakan. Sudah. Jangan ganggu dia lagi. Yinbao, ramalannya bilang apa? Ramalannya buruk. Hampir mustahil selamat. Pertanda sangat buruk. Kamu tidak salah hitung kan? Iya betul, ayah dan ibu sudah berbaikan. Kita juga bisa kembali ke surga. Mana ada bahaya. Menurutku, kamu sudah terlalu lama di bumi. Jadi ilmu silangmu nggak manjur lagi. Seperti aku. Semoga saja. Nenek tua bangka, jalan nggak lihat-lihat. Kembalikan barangku. Air penggoda ini memang bagus. Tapi, hanya mengandalkan ramuan ini tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Wanita itu karena moralnya yang luhur mendapat berkah dari langit, diberi kesempatan luar biasa. Sehingga dia bisa menikmati hal yang orang biasa sulit raih. Siapapun yang berniat jahat padanya, karena ada kekuatan gaib yang melindungi, jadi gagal. 5 anak di dekatnya adalah reinkarnasi 5 dewa Wen Qixing Tai Bai Jingsing, Neza dewa kekayaan, dan dewa asmara.
Setiap kali dia dalam kesulitan kelima dewa, tunjukkan kekuatan luar biasa. Bantu dia selamat dari bahaya. Lalui dengan aman. 5 anak. 5 tahun lalu. Kalau yang semalam dengan Huo Jincheng adalah aku. Kelima anak ini bukan jadi milikku. Jodohnya itu hasil dewa asmara. Dan dengan bantuan dewa kekayaan, karirnya akan melesat tinggi. Duitnya melimpah ruah. Qin Zenzhen, kamu yang merebut kesempatanku. Kesempatan ini seharusnya milikku. Bikin aku sekarang. Tidak seperti manusia. Tidak seperti hantu. Lima dewa, ya? Dengan jimat ini, aku lihat kalian masih bisa berbuat apa lagi. Ada apa? Ibu hari ini tidak cantik ya? Ibu cuma mau keluar makan bersama ayah. Bukan berarti tidak pulang. Kok menangis lagi? Ibu dan ayah. Begini. Ibu habis makan langsung pulang. Nanti ibu bawa es krim favorit kalian. Oke. Es krim. Dasar si rakus. Langus senang dengar es krim. Iya kan? Ibu harus bahagia bersama ayah ya. Pasti, ibu akan bahagia. Dengan kalian di samping ibu adalah orang paling bahagia di dunia. Ibu, cepat pergi. Jangan buat ayah menunggu. Baik, kalian pulang dengan baik, ya. Tunggu ibu pulang. Ingat, jangan buka pintu untuk orang asing. Oke. Nggak tahu, malam ini ayah dan ibu makan enak apa ya? Makan, cuma tahu, makan. Batas waktu 100 tahun akan segera tiba lagi. Sepertinya dalam beberapa hari ini. Untungnya ayah dan ibu mempercepat 2 tahun lebih awal. Kita juga sudah menyelesaikan tugas. Siapa? Angin jahat berembus di mana-mana. Pasti ada roh jahat yang berulah. Semuanya, hati-hati. Semua jangan panik sendiri. Kita juga adalah reinkarnasi dewa. Meski sekarang hanya manusia biasa, kekuatan kita jauh berkurang, tapi untuk menghadapi beberapa badut, masih lebih dari cukup. Iblis apa kau ini? Cepat tunjukkan dirimu. Berani-beraninya mengusik aku. Kau tidak mau hidup lagi ya? Wah, tidak baik. Kemana perginya kekuatan sihir kita? Bagus, kan? Ketawa apa? Kencan sama kamu, senang. Jadi ketawa. Mulutmu manis sekali. Serius. Rasanya seperti sedang bermimpi. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti bisa memiliki istri dan anak yang lengkap. Zenzhen. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih. Telah memberiku 5 anak yang penurut dan mengerti. Zenzhen. Zenzhen. Kamu tidak apa-apa? Jangan bikin aku takut, Zenzhen. Tante jahat, kamu menangkap kami buat apa? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Ayah kami itu hebat. 1 pukulan bisa jatuhkan kamu. Kalau kamu lepaskan kami sekarang, kami bisa memaafkanmu. Tenang saja, setelah kami keluar, kami pasti tidak akan beritahu siapapun tentang kejadian malam ini. Benar-benar. Di mana-mana terpancar kebodohan yang polos. Siapa yang kamu bilang bodoh? Biar aku tebak. Dewa mana kamu ini? Kamu, Nezha. Kok kamu tahu? Itu bukan urusanmu. Kenapa? Sepertinya kalian sama sekali tidak terkejut. Jangan-jangan kalian sudah tahu akan ada hari seperti ini? Siapa yang menyuruhmu datang? Menangkap kami mau apa? Bagaimana kalau pakai otak pintarmu itu untuk berpikir? Hubungan satu-satunya antara kami dan kamu adalah Mama. Kamu menangkap kami untuk melawan Mama. Pintar, berani, bisa juga menarik kesimpulan. Sepertinya, kamu adalah bintang sastra.
Mama kami orang yang punya keberuntungan besar. Kamu tidak bisa membunuh mereka. Lebih baik kamu jangan buang-buang tenaga. Oh ya? Yin Bao, Yin Bao. Asisten Lin masih berapa lama sampai ke rumah sakit? Pak Huo, masih setengah jam lagi. Cepatkan. Baik, Pak Huo. Zen kenapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri? Bahkan sampai muntah darah? Ada apa? Pak Huo, sepertinya saya menabrak seseorang. Nenek, Anda tidak apa-apa? Aduh, sakit sekali. Tulang-tulang tua saya ini. Pak Huo, dia sepertinya cari gara-gara, tubuhnya sama sekali tidak ada luka. Pasti mau minta uang. Mengantar nyonya ke rumah sakit itu yang penting. Bagaimana kalau kasih dia sedikit uang, lalu suruh dia pergi? Tidak boleh. Bagaimana kalau ini cedera dalam? Bukan luka luar, bagaimana? Mengantar Zen ke rumah sakit memang penting, tapi ini juga nyawa seseorang. Nenek, Anda tidak apa-apa, saya sedang akan mengantar istri saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bagaimana kalau saya sekalian antar Anda? Tenang saja, semua biaya pengobatan saya yang tanggung. Ini tidak merepotkan kalian? Tidak apa-apa, Nek. Ayo pergi. Aduh, sakit sekali. Bisakah kamu berbuat baik sampai tuntas? Gendong saya naik ke mobilmu, bagaimana? Saya peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Asisten Lin. Nek, naiklah. Nak, orang yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik. Kamu harus terus berjalan ke arah selatan. Kamu akan melihat orang yang ingin kamu temui. Jangan khawatir. Istrimu segera akan bangun. Huo, kita benar-benar tidak ke rumah sakit? Nenek itu memang luar biasa, tapi penyakit nyonya penting. Bagaimana kalau kita tetap ke rumah sakit? Zen. Ada apa? Kamu tadi pingsan dan muntah darah. Jing Cheng, aku mimpi anak-anak diculik. Disembunyikan di desa Ruan, di sebuah bukit. Apa? Kamu mimpi anak-anak diculik? Mereka diperlakukan sangat buruk. Terus-terusan menangis memanggilku ibu. Meminta aku menyelamatkan mereka. Zen, jangan takut sendiri. Itu hanya mimpi. Halo. Apa? Tuan dan Nyonya kecil hilang, bagaimana bisa? Sudah mencari di sekitar? Baik. Terus mencari di sekitar. Ada kabar? Langsung beritahu aku. Jing Cheng, siapa yang telepon? Bagaimana anak-anak bisa hilang? Mereka sudah janji padaku. Akan diam di rumah, menunggu aku pulang. Mereka begitu patuh. Pasti tidak akan kabur. Jing Cheng, apakah mereka benar-benar dalam masalah? Apakah benar seperti yang aku mimpi? Diculik dan diperlakukan buruk? Zen, jangan terlalu khawatir. Mungkin mereka hanya bosan dan keluar bermain. Tidak mungkin. Katanya ibu dan anak saling terhubung. Aku bisa merasakan. Mereka benar-benar dalam bahaya. Jing Cheng, percayalah aku. Baik, aku percaya kamu. Kamu bilang tadi kamu mimpi anak-anak disembunyikan di desa Ruan, di sebuah bukit? Ya. Desa Ruan di selatan. Bagaimana kamu tahu? Asisten Lin, ke desa Ruan. Ya. Berani-beraninya kau sakiti Inbao, aku habisi kau. Aku sarankan kalian, lebih baik jangan buang-buang tenaga. Sekarang, kekuatan sihir kalian sudah hilang semua. Sama seperti anak kecil berumur 5 tahun. Kalau kalian mau berpihak pada yang benar, aku bisa pertimbangkan untuk tidak mempermasalahkan masa lalu. Berpihak pada yang benar? Jika kau mau mengakui aku sebagai ibumu, dan putus hubungan dengan si bajingan Ruan Zenzen itu, aku akan lepaskan kalian. Mau jadi ibu kami? Kau pikir kau pantas? Wah, masih belum kapok juga sampai dapat masalah ya. Lepaskan aku, dasar wanita jahat. Kau lepaskan aku. Teriak saja. Sebentar lagi,
kau tidak akan bisa teriak lagi. Meski kau bunuh aku tidak akan menyerah padamu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala juga. Matilah, ibu. Kamu memanggilku apa? Ibu? Ya. Kamu pengkhianat. Kenapa kamu memanggilnya ibu? Orang bijak tahu menyesuaikan diri. Apalagi, ibu baru jauh lebih hebat daripada ibu lama. Ibu lama ragu-ragu, suka nangis lagi. Tidak seperti ibu baru. Diam kamu. Kenapa kamu memanggilnya ibu? Kurasa yang harus diam adalah kamu. Bodoh yang tak tahu diri. Anak pintar. Katakan pada ibu, dewa mana yang menitis padamu? Ibu, aku Dewa Asmara. Bertugas mengatur jodoh manusia. Kamu Dewa Asmara? Kalau begitu, bisakah membuat ibu kalian dan ayah kalian bersatu kembali? Tentu saja bisa. Aku kan dewa, dewa yang serba bisa. Tapi ibu, kekuatan sihku hilang. Meski aku ingin mempertemukan ibu dan ayah, aku tak berdaya. Itu mudah saja, kan cuma memulihkan kekuatan sihir. Ibu, kenapa? Ibu bisa bantu kamu pulihkan kekuatan sihir. Tapi sebelum kekuatanmu pulih, kamu harus bantu ibu melakukan satu hal. Ayo, bunuh dia. Bunuh dia. Kenapa? Tidak tulus? Sepertinya kamu juga tidak tulus menjadi anakku. Ibu, Yuan Bao itu Nezha. Dia adalah jenderal perang. Selama dia ada, tidak akan ada yang mengganggumu. Dia wanita jahat. Aku tidak akan melindunginya. Dia mengganggu ibu. Huo Yuan Bao. Kamu dengar? Aku tidak butuh anjing yang tidak patuh. Ayo, bunuh dia. Asal kamu nurut, ibu akan kembalikan kekuatanmu. Jadi anak Ruan Roujia. Semua keinginanmu akan terkabul. Semua yang kamu mau bisa didapat. Jangan Bao-Bao. Yuan Bao, lari! Cari ayah ibu untuk selamatkan kita. Anjing liar yang tak tahu balas budi. Aku dibesarkan ayah ibu. Bukan urusanmu. Kamu menolak jalan yang mudah. Jangan salahkan aku akan keras padamu. Aku akui, kamu memang pintar. Tapi jangan lupa, sekarang kamu hanya anak 5 tahun. Bisa apa kamu melawanku? Jangan sakiti Bao-Bao. Tenang saja. Di jalan menuju alam baka, kalian akan menemaninya. Dia tidak akan kesepian. Matilah. Berhenti. Ternyata, benar-benar berhasil kalian tunggu-tunggu sampai datang. Ayah, ibu, sayang. Kamu baik-baik saja? Ibu, kami baik-baik saja. Ruan Roujia. Lepaskan anak-anak itu sekarang. Kalau kau berhenti sekarang, aku bisa berjanji tidak akan menuntutmu. Berhenti? Kenapa aku harus berhenti? Satu merebut kesempatanku, satu lagi menghancurkan impianku. Kalian semua bukan orang baik. Kalau ada yang tidak puas, tujukan padaku. Jangan sakiti anak-anakku. Baiklah. Berdiri. Jangan, sayang. Mundur kalian semua. Kalian semua bilang, orang tua bisa berkorban, tanpa syarat untuk anaknya. Mari kita lihat, sejauh mana kalian bisa melakukannya. Pakai pisau ini, coret wajahnya. Kalau tidak, aku akan coret-coret wajah putrimu. Gambar apa ya? Bagaimana kalau gambar bunga? Sayang. Jangan banyak bicara. Cepat lakukan. Kalau tidak... Ruan Roujia, jangan keterlaluan. Jing Cheng, cepat lakukan. Kalau tidak, anak kita bisa tewas. Zen. Aku tidak bisa. Jing Cheng, cepat lakukan. Cepat selamatkan anak kita, aku mohon padamu.
Ibu, Cepat. Sayang, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? tidak. Syukurlah kalau baik-baik saja. Ibu sempat mengira tidak akan bertemu kalian lagi. Ibu, bagaimana keadaan kalian? Ada yang terluka? Tidak. Ini salah ibu. Kalau bukan karena dia ingin balas dendam padaku, dia tidak akan menyentuh kalian. Untung kalian baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup ini ibu tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Ibu, ini bukan salah ibu, dia yang jahat. Adik kecil benar. Dia yang bermaksud jahat. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Nyonya, Pak Huo. Asisten Lin, di sini. Ayo pergi. Wang Lao. Orang yang menghabiskan 1 juta yuan untuk membelimu menjadi istrinya itu, di mana kalian menemukannya? Kami menemukannya di jalan tadi. Dia terlihat mencurigakan, sedang memasang bahan peledak di sekitar sini. Sepertinya, dia satu kelompok dengan wanita itu. Baik, berani-beraninya mengincar wanitaku, dan bahkan mau menyakiti anak-anakku? Asisten Lin, ikat mereka berdua, bawa ke kantor polisi, biarkan hukum yang menghukum mereka. Baik, Pak Huo. Ayo pergi. Ibu, sebenarnya kami ada yang ingin kami katakan. Sebenarnya kami adalah... Kalian adalah anak-anakku. Kalian adalah anak yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Aku lebih tahu daripada siapapun siapa kalian sebenarnya. Ibu, Ratu Dewi, apakah dia bertanya pada kalian? Apa jawaban kalian? Ratu Dewi juga bertanya padamu. Mau jawab apa lagi? Tentu saja pertama-tama menunggu ayah dan ibu meninggal dunia, baru kembali ke surga untuk melapor. Aku juga. Jing Cheng, kita punya 5 anak. Benar-benar 5 berkah sekaligus.